Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Amus Channel. Pada video ini kita akan membahas materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah bab ke-6, yaitu Surah Al-Insyirah. Membaca surah Al-Insyirah. Ayo kita belajar membaca surah Al-Insyirah ayat 1-8 dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Agar bacaan kalian lancar, bacalah per ayat secara berulang-ulang sampai betul-betul fasih dan lancar. Kemudian ajaklah teman sebangkumu untuk menyimak sambil membetulkan. Lakukanlah secara bergantian. Mengartikan surah Al-Insyirah. Ayat pertama, Alam nashrah laka sadrak. Artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu, Muhammad? Ayat kedua, wa wada'na 'anka wizrak. Artinya, dan kami pun telah menurunkan beban darimu. Ayat ketiga, alladzi anqadha zahrak. Artinya, yang memberatkan punggungmu. Ayat keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Artinya, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Ayat kelima, wa inna ma'al usri yusra. Artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat keenam, Inna ma'al usri yusra. Artinya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ketujuh, fa idza faraghta fansab. Artinya, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Ayat ke-8, wa ila rabbika farghab. Artinya, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Memahami isi kandungan surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah adalah surah yang ke-94 yang turun setelah surah Ad-Duha dan sebelum surah At-Tin. Termasuk golongan surah Makkiyah, terdiri dari 8 ayat. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, pada saat itu orang-orang musyrik mencela orang-orang muslim karena kemiskinannya. Ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa telah melapangkan dada Muhammad dengan sifat-sifat kenabian dan lain-lainnya. Dan pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala telah melenyapkan segala dosa dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala
telah menjaga kesucian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan beban yang ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kesusahan dan kesulitan yang diderita selama menjalankan tugas kerasulan. Telah dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan kenikmatan. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala meninggikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Seperti nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut bersama asma Allah Subhanahu wa taala di dalam azan, iqamah, tasyahud, khutbah, dan lain sebagainya. Dalam ayat kelima dan enam ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setelah kesulitan atau kesusahan itu diikuti oleh kemudahan pada akhirnya. Keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengalami kesulitan baik sebelum maupun sesudah menjadi nabi. Dalam berdakwah selalu mendapatkan halangan dan rintangan dari kaum kafir. Namun beliau tetap tabah dan gigih berjuang untuk menghancurkan kemusyrikan. Akhirnya beliau mendapatkan kenikmatan berupa kemenangan atas kaum kafir. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat namanya baik di dunia maupun di akhirat. Ayat ke-7 berisi anjuran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setelah selesai sholat supaya berdoa dengan sungguh-sungguh dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala saja. Pada ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada hambanya dalam berdoa agar merendahkan diri dan dengan suara yang lembut. Demikian pembahasan materi Al-Quran Hadis kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah bab yang ke-6 Surah Al-Insyirah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.